Jajan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, tanpa terasa kita sudah ada di bulan Desember, ya. Bulan Desember adalah bulan kasih kita sebagai orang percaya, ya. Kenapa? Karena setiap kali kita masuk bulan Desember, kita mengingat bahwa juru selamat kita lahir. Nah, saudara, dia lahir ke dunia karena dia membawa kasih dan damai buat setiap kita umat orang percaya. Nah, oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, masih dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16, di situ ada kata-kata yang berkata, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Ya, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ya, di sini mengingatkan kita tentang arti Injil, ya. Injil itu terdiri dari 4 kitab. Apa itu? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam salinan bahasa aslinya, Injil itu disebut Evangelion, ya, yang artinya kabar baik. Haleluya. Pertanyaannya dalam seluruh isi Alkitab, apakah kitab yang lain bukan kabar baik? Saudara, bukan begitu maksudnya. Sebab firman Tuhan, ya, satu sama lain pasti ada benang merahnya dan harus saling melengkapi. Bahkan perjanjian lama tidak bisa dihilangkan karena perjanjian lama itu bagian dari sejarah dan perjanjian baru menggenapinya semuanya, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kenapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil disebut kabar baik? Karena di dalam 4 kitab ini semuanya bercerita dan berfokus kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya karya penebusan Tuhan dengan dia mau datang ke dunia ini, itu adalah sesuatu kasih yang luar biasa, ya. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, makanya firman Tuhan berkata, biarlah kitab yang berisi kabar baik ini, ya, Evangelion ini, ya, waktu kita sampaikan semuanya ini supaya bisa berbuah dan berkembang, bahkan dikatakan di seluruh dunia. Haleluya, haleluya. Makanya kalau kita lihat dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, seorang rasul, ya, bernama Rasul Paulus, dengan yakinnya dia bicara kepada jemaat yang ada di Roma. Dia bilang, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saudara, dia sudah dalam dulu dengan Injilnya. Haleluya. Dia pelajari betul, dia renungkan betul, dan dia mengerti betul. Haleluya. Makanya dia bisa bilang dia mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil itu, ya. Terus dikatakan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, dia memang datang untuk semua orang. Tapi kalau nggak percaya, ya nggak bisa selamat. Cuman yang percaya. Dan saya berdoa buat setiap kita para pendengar program ini, pada saat mendengar bahwa Yesus adalah juru selamat, percayalah sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Dikatakan di sini pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya baik orang yang bukan Kristen maupun non-Kristen. Haleluya. Asal dia percaya, dia bisa menerima kasih keselamatan yang datang dari Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebab itu percayalah kepada Yesus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kita kepingin seperti Paulus dipakai secara luar biasa menjadi agen perubahan, ya, yang dipakai oleh Tuhan, kita juga harus belajar dari Rasul Paulus dalam kehidupannya, ya. Yang pertama tentunya seseorang yang ingin dipakai untuk menjadi agen transformasi atau agen perubahan Tuhan, ya. Yang pertama,
hidupnya harus mengalami pertobatan terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Bagaimana mungkin kita mau mengabarkan kabar baik kalau hidup kita juga belum bertobat? Yang ada waktu kita cerita kabar baik, saudara seperti ngedongeng, dan orang saudara terkasih dalam Tuhan cuma bisa mencibir dan kita jadi batu sandungan. Tapi kalau saudara sudah bertobat, tanpa saudara berkata panjang lebar pun, orang melihat dari karakter hidup saudara yang sudah mengalami pertobatan. Dia melihat ada Kristus dalam hidup saudara. Saudara sudah bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal yang kedua yang kita harus belajar menjadi agen perubahan Tuhan, ya. Yang pertama, bertobat, tapi jangan tomat. Tobat, kumat, tobat, kumat, tobat, kumat. Haleluya. Tapi apa saudara? Saudara setelah ambil keputusan bertobat, saudara harus mau hidup di dalam pertobatan tersebut. Haleluya, haleluya. Ya, beberapa saudara bilang, pastor ini yang susah. Haleluya. Saya percaya tidak ada yang susah kalau saudara melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan saudara, dan saudara mau taat dan bertekun dalam kebenaran firman Tuhan yang akan menolong dan memampukan saudara. Haleluya. Makanya jangan berhenti sampai di situ. Carilah komunitas, carilah komunal, tertanamlah di sebuah rumah Tuhan supaya saudara bisa bertumbuh sama-sama, ya. Dan itu akan memperkuat saudara hidup dalam pertobatan saudara. Haleluya, haleluya. Dan yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, untuk kita menjadi agen transformasi kerajaan Tuhan, the kingdom of God, yaitu saudara harus mau menjadi murid Kristus, ya. Sebelum saudara dipakai, saudara harus mau dimuridkan terlebih dahulu, masuk dalam disciple. Haleluya, haleluya. Ya, makanya kenapa perlu tertanam dalam rumah Tuhan? Sebetulnya untuk saudara tertanam, disitulah pemuridan akan terjadi. Saudara akan diajar disiplin, saudara akan diajar karakter, saudara akan diajar penggalian firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Saudara akan diajar untuk punya pengalaman hidup pribadi juga dengan Tuhan. Makanya jangan ragu ambil keputusan untuk menjadi murid Tuhan. Haleluya. Tidak mungkin orang bisa memuridkan kalau dia tidak terlebih dahulu menjadi murid. Haleluya, haleluya. Dan yang terakhir, ya, seperti Rasul Paulus menjadi agen kerajaannya, agen perubahan kerajaannya. Dia setelah siap, dia siap untuk diutus oleh Raja kita kemanapun Raja kita mau. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya banyak menemukan orang yang sudah lulus sekolah, katanya sekolah Alkitab, sekolah teologi, tapi waktu Tuhan mau bawa mereka untuk diutus, mereka pilih-pilih tempat. Mereka bilang belum waktunya, mereka bilang belum siap. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa dipakai supaya Injil Kerajaan tersebar di seluruh dunia? Saya berdoa buat setiap kita, setelah melewati masa-masa pemuritan, pemimpin-pemimpin rohani kita mengutus kita, dan kita berdoa semuanya, haleluya, untuk kita yang sudah siap. Kalau memang Tuhan membawa kita, mari kita katakan yes sir, haleluya, siap, haleluya, untuk kita diutus. Dan saya percaya ladang sudah menguning, pekerja yang sedikit, dan saudara dan saya yang adalah ambil bagian untuk di dalam ladang pekerjaan Tuhan, untuk kita menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi Sang Raja. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah transformasi, jadilah transformer, jadilah agen perubahan kerajaan Allah. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami para pendengar, kami bukan hanya untuk dijadikan anak-Mu, tapi kami tahu Engkau ingin bermitra dengan kami, untuk kami dipakai untuk menjadi alat-alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Perlengkapi kami, tolong kami, mampukan kami, dan kami katakan kami siap untuk diperlengkapi, dan kami siap pada waktunya Tuhan untuk diutus, karena kami percaya setiap kami akan Kau pakai menjadi agen perubahan kerajaan-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin.